Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah al-Imam Muhammad bin Umar bin Mubarak al-Hadrami fi kitab Hadiqatul Aniqa fi syarh al-urad al-batiqa fi ilm syariah wa tariqah wal haqiqah rahimahullah nafa'ana bidaraini amin ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani radhiyallahu ankum wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa hadir di pengajian yang diadakan setiap sore. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, diampuni semua dosa kita, digabulkan semua hajat kita, diterima amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih daripada panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi nantinya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mimpi Nabi, bisa bertemu Nabi, dan nantinya insya Allah bisa dituntun oleh Nabi sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan daripada kitab Hadiqatul Aniqa, dikatakan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika itu beliau ada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil, ya ghulam, wahai anak, ini u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan bagimu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Maksudnya patuhi semua perintah Allah, jauhi semua larangannya Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjaga. Kalau kita menjaga Allah dalam artian mematuhi semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka otomatis Allah akan menjaga kita. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah Allah dengan mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka, dan jagalah Allah dalam artian semua patuhi perintah semua, maka nanti kita akan bisa, dalam artian kita akan nantinya akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan mengetahui secara fisik ya, karena Allah tidak seperti makhluknya. Ya, secara fisik nggak mungkin. Tapi apa? Secara sifatnya Allah kita tahu. Oh, ternyata Allah ini Maha Arhamur Rahimin. Oh, Allah ini ternyata Maha Baik. Oh, Allah ini ternyata Maha Kaya, dan seterusnya. Jadi kita akan menemukan Allah dalam artian menemukan daripada sifatnya. Jadi kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenal Allah bukan secara fisik, karena secara fisik itu manusia, tapi secara apa? Secara sifatnya. Kita mengetahui Allah secara sifatnya. Nanti di akhirat kita bisa baru lihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Benar, manusia akan minta bantuan sama manusia, benar. Tapi sebelum itu minta bantuan sama Allah. Ya Allah, apa yang bangun omah? Ya Allah, apa yang bangun omah? Udah dikasih gampang. Habis itu datang ke tetangganya. Aku apa yang bangun rumah, bantuan Mbak Orek. Pertama minta sama Allah. Karena nggak mungkin tetangganya bergerak hatinya kecuali karena Allah yang menggerakkan. Jadi pertama kali adalah minta sama Allah dulu. Itu maksudnya, bukan berarti minta sama Allah. Ya nggak mungkin. Rumahnya moro-moro langsung apa? Langsung rumahnya moro-moro jadi, nggak mungkin. Nah, maka itu bukan berarti kita tidak minta pertolongan sama Allah, tapi maksudnya adalah apa? Maksudnya kita ini minta sama Allah dulu sebelum apa-apa. Allah pengen bangun rumah, gampangkan. Ya Allah pengen punya kerjaan ini, mudahkan. Ya Allah dan segala macam.
Nah, kemudian tadinya jadi dijaga, minta sama Allah SWT. Nah, bukan berarti terus yaudah iso orang-orang masa batu bata turun dari langit nggak mungkin ya. Nah, karena apa? Karena tadi kita diajari sama Allah untuk apa? Berbuat secara dohir, secara kenyataan, secara dohir. Ya, naik pengen bangun rumah ya kerja dan seterusnya. Karena dengan begitu nanti dunia tertib. Nah, kalau sama Allah semua dikasih sogi semua, gak ada yang bertani. Nah, bayangin semua kaya, ada yang menjadi petani, ya gak ada, jadi bos semua. Maka dikasih miskin sama Allah, ayo biar dunia ini jalan. Maka kalau sudah minta apa-apa, minta sama Allah. Walaupun nanti kita butuh sama orang, pasti kan. Ya, karena manusia pasti membutuhkan orang karena kita masih hidup di dunia. Tapi awal mulanya mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah sama Allah. Maka setiap melakukan apapun kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa'lam, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat manusia, lawis sama'u, kalau mereka semua kumpul, mereka semua sepakat ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan kita sebuah manfaat, kumpul semua, ayo urunan yuk, kumpul untuk ngasih manfaat kepada kita. Lam yanfa'uka, enggak akan bisa ngasih manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali sesuatu itu udah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wis mau kayak apapun Allah mengatakan tidak. Maka dikatakan la mani'a lima aqaita, tidak ada yang bisa mencegah ya daripada apa-apa yang kau berikan, wala mu'tiya lima mana, dan enggak ada yang bisa ngasih kecuali daripada apa-apa yang kau cegah ya Allah. Jadi semua ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak polai saya, tidak polai sopo, tapi polanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebaliknya, wa in sama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalau mereka sepakat untuk mengganggu kita, ya, maka tidak akan bisa mengganggu kita illa bi syai'in qad katabahu Allah alaika, kecuali memang sudah dicatat sama Allah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, ya, Sayyidina Ali itu ketika menggantikan kasusnya Nabi Muhammad SAW, itu sama orang-orang sudah mikir udahlah langsung aja ditebas. Padahal Sayyidina Ali itu, ya, ketika mau dibunuh Nabi SAW, ya, ketika mau perang, mau hijrah, ketika itu sudah mau diayunkan pedangnya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ngasih pantulan cahaya bulan ke pedangnya seseorang tadi, sehingga pantulan cahaya tadi terlihat di mukanya Sayyidina Ali. Oh, bukan Nabi ini ternyata. Maka nggak jadi. Coba bayangin, ya, kalau nggak ada pantulan tadi intinya mereka sepakat kayak apapun, kalau Allah tidak meridhoi, Allah tidak mengizinkan, maka nggak jatuh. Nah, dalam dua hal ini kita bisa menenangkan hati. Jadi manusia itu kayak apa-apapun pasrah. Jangan wis mentok baru pasrah. Kita kan nggak mentok dulu baru pasrah, enggak. Pasrah di awal, ya Allah saya pasrah, ayo sekarang usaha. Nah, jangan ya Allah udah nggak bisa nih pasrah gitu. Nah, nggak apa-apa, bagus, tapi tetap bagusnya pasrah dari awal. Nah, kemudian juga sama, kalau ada musibah, ketahuilah musibah itu atas izin Allah. Terima. Nah, karena musibah itu bukan azab, bukan. Nah, musibah itu bukan azab. Ya, musibah itu bukan azab. Apa azab itu di mana sih? Di kuburan itu azab. Di mana sih azab itu? Di neraka azab. Yang di lainnya nggak ada. Karena kita nggak tahu ini azab apa enggak. Ya, ada orang masuk penjara. Ya, mencuri masuk penjara. Bagi dia mungkin musibah, wah, masuk penjara. Tapi ketika keluar dari penjara, dia jadi orang yang tobat. Ini musibah apa nikmat? Nikmat. Ya, maka azab itu jangan pernah tercetus di mulut kita. Oh, ini azab, jangan seudon sama Allah. Ini mungkin di balik musibah ada nikmat yang nungguin kita. Mungkin di balik musibah ini ada nikmat, makanya dikatakan namanya adalah musibah, bukan azab. Nah, musibah itu bisa baik, bisa nggak baik. Nah, jangan seudon sama Allah. Nanti di akhirat baru tahu, ini baru azab,
Ini tahu, baru ini tahu adalah musibah. Ya, dan seterusnya. Kadang-kadang dikasih sakit sama Allah. Maksudnya apa? Biar istirahat. Ya, kadang ada orang pegawai kerja 24 jam terus kerja, yang apa nggak ada liburnya, 1 minggu kerja terus. Dikasih sakit sama Allah. Akhirnya istirahat. Nah, bagus kan? Bukan azab tapi apa? Nikmat dari Allah. Cuma bentuknya musibah. Bentuknya musibah. Jadi jangan khawatir. Ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan selain riwayatnya Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau engkau dalam keadaan yang enak, maka ingatlah Allah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah, sebut zikirnya. Maka Allah akan mengenalmu pada saat engkau dalam kesusahan. Jadi pas ada nikmat, syukur, alhamdulillah, dikiro. Nanti pas kita susah, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pas susah tok zikir. Makanya kadang kenapa kita kok dikasih banyak musibah, biar zikir terus. Karena kita kalau nggak kena musibah, nggak zikir. Nek nggak sakit, nggak Allah sakit ya Allah, nggak gitu. Kalau udah sehat, enak ya apa ya, seger ya. Jalan-jalan. Begitu sakit, ya Allah sakit ya Allah. Ya Allah gini ya Allah. Ya Allah perut gak enak ya Allah. Ya Allah ini. Zikir terus ya. Jadi bagus ya. Jadi itu sakit zahirnya, tapi batinnya adalah nikmat dan seterusnya. Nah, kemudian wa'lam ma akhta'aka wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan bersama kesabaran. Sabarlah, nanti Allah akan menolong. Wa annal faraja ma'al karb. Dan juga kelapangan itu sebelumnya ada kesusahan biasanya. Susah dulu, nanti ada kemudahan. Ya wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap di kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, tunggu, sabar. Insya Allah bisa dapat semua. Makhluk mau ngapain? Mau teriak-teriak ya tetap bisa berubah apa? Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah ikhtiar. Tapi di hati tancapkan bahwa semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah urusan takdir kita amalkan secara zahir. Enggak, urusan takdir taruh dalam hati. Yakin bahwa semua Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala, yakin semua. Tapi ikhtiar. Karena kita diperintahkan sama Allah untuk berjalan sesuai dengan Allah. Ya, batin tancapkan di hati. Takdir tancapkan di hati, kemudian zahir jalankan secara biasa. Nah, jangan digabung-gabungkan. Nanti jadi bulat nanti. Pokoknya yakin, saya kerja dapat duit dari siapa? Ya Allah yang hendakin. Nah, saya jatuh, ya Allah yang hendakin. Cuma hati-hati gitu aja. Nah, nanti hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.